Ketika seseorang yang kita percaya sepenuh hati ternyata menghancurkan kepercayaan itu, luka yang ditinggalkan tidak hanya dalam, tapi juga membekas selamanya. Kisah ini bukan hanya soal pengkhianatan, tapi juga soal bagaimana seorang perempuan menghadapi rasa sakit yang tak terbayangkan. Inilah kisah Dewi, Budi, dan Rani, kisah tentang cinta, kepercayaan, dan pengkhianatan. Dewi adalah seorang wanita yang selalu bangga dengan rumah tangganya. 5 tahun menikah dengan Budi, hidup mereka terlihat begitu harmonis di mata banyak orang. Budi adalah pria yang penyayang, setidaknya begitulah yang selalu Dewi yakini. Meski mereka hidup sederhana, Dewi merasa cukup karena kehadiran Budi dan anak sematawayangnya, Dira, yang baru berusia 3 tahun. Setiap pagi, Dewi sibuk mengurus keperluan rumah tangga, menyiapkan sarapan untuk keluarga kecilnya. Budi biasanya berangkat kerja lebih awal, tapi sebelum pergi, ia selalu menyempatkan diri mencium kening Dewi dan Dira. Gestur kecil ini selalu membuat Dewi merasa dihargai. Namun, kehidupan yang terlihat sempurna ini mulai berubah ketika Rani, adik kandung Dewi, memutuskan untuk pindah ke kota mereka. Rani adalah adik kandung Dewi yang terpaut usia 7 tahun. Setelah lulus SMA di kampung halaman mereka, Rani diterima di universitas di kota tempat Dewi tinggal. Demi menghemat biaya, Dewi menawarkan agar Rani tinggal bersamanya dan Budi. Daripada bayar kos, lebih baik tinggal di rumah saja. Toh, rumah kita masih cukup untuk 1 orang lagi, kata Dewi dengan tulus. Budi pun menyetujui usul itu tanpa ragu. Ya sudah, biar saja Rani tinggal di sini. Lagi pula, dia kan keluarga, ya ucap Budi sambil tersenyum. Dewi merasa lega mendengar jawaban itu. Ia tidak pernah menyangka, keputusan kecil ini akan menjadi awal dari kehancuran rumah tangganya. Hari-hari pertama setelah Rani pindah, kehadirannya justru membawa suasana baru di rumah Dewi dan Budi. Sebagai adik yang sudah lama tidak bertemu, Rani sering membantu Dewi mengurus rumah, mulai dari mencuci piring hingga menjaga Dira saat Dewi sibuk memasak. Di sela-sela kesibukan, mereka sering mengobrol tentang masa kecil mereka di kampung. Masih ingat nggak waktu kita manjat pohon mangga di belakang rumah dulu? Tanya Rani sambil tertawa. Dewi tersenyum lebar. Ingat dong. Kamu malah pernah jatuh dan nangis seharian. Suasana rumah menjadi lebih ramai dan hangat dengan kehadiran Rani. Bahkan, Dira sangat menyukai keberadaan tantenya. Setiap pagi, Dira sering merengek, Tante Rani, dong yang temenin sarapan. Rani pun dengan senang hati memenuhi permintaan keponakannya itu. Budi, sebagai kepala keluarga, awalnya tampak biasa saja. Ia ramah kepada Rani, seperti seorang kakak ipar pada umumnya. Mereka sering terlibat obrolan ringan, biasanya tentang kuliah Rani atau berita sehari-hari. Adik ipar pintar, ya. Kamu pasti bisa dapat IPK tinggi, dipuji Budi suatu hari ketika Rani menunjukkan hasil tugas kuliahnya. Rani hanya tersenyum sambil berkata, Kak Budi bisa aja. Dewi merasa semuanya baik-baik saja. Ia bahkan bahagia melihat hubungan harmonis antara suami dan adiknya. Baginya, ini adalah bentuk keluarga yang ia impikan, saling mendukung, dekat, dan penuh cinta. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang tidak Dewi sadari. Sebuah benih kecil sedang tumbuh, perlahan namun pasti, di antara Budi dan Rani. Waktu berlalu, dan meskipun awalnya tidak ada yang mencurigakan, Dewi mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Hubungan antara Budi dan Rani tampak lebih akrab daripada biasanya. Jika dulu Budi jarang bercanda di rumah, kini ia sering melontarkan lelucon yang justru lebih banyak ditujukan kepada Rani. Rani, kamu tahu nggak kenapa kucing nggak pernah belajar di sekolah? Tanya Budi suatu malam di meja makan. Rani tertawa kecil. Nggak tahu. Kenapa? Budi tersenyum lebar, karena mereka sudah jago mengeja kata meong. Rani tertawa terbahak-bahak, sementara Dewi hanya tersenyum kecil sambil melanjutkan makannya. Pada awalnya, Dewi menganggap ini sebagai hal yang wajar. Baginya, suaminya sedang berusaha mencairkan suasana dengan kehadiran anggota keluarga baru. Namun, lama-kelamaan, ia merasa candaan itu terlalu sering terjadi,
bahkan ketika dirinya tidak berada di ruangan yang sama. Tidak hanya itu, Dewi juga mulai memperhatikan hal-hal kecil lainnya. Budi sering terlihat membantu Rani, misalnya membawakan barang-barang belanjaannya atau menawarkan diri untuk mengantar Rani ke kampus, meskipun biasanya Budi tidak pernah punya waktu untuk itu. Awalnya, Dewi mencoba mengabaikan perasaannya. Mungkin aku terlalu sensitif, dipikirnya dalam hati. Namun, semakin hari, perasaan itu semakin sulit diabaikan. Apalagi ketika ia melihat cara Budi memandang Rani. Ada sesuatu dalam tatapan itu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang berbeda dari cara Budi memandangnya. Dewi merasa ragu untuk berbicara. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, dan ia juga tidak ingin merusak hubungan baik antara suaminya dan adiknya. Mungkin ini hanya perasaanku saja, ujarnya pada dirinya sendiri, berusaha menenangkan hatinya yang semakin gelisah. Namun, tanpa ia sadari, tanda-tanda ini hanyalah permulaan dari badai besar yang akan mengguncang hidupnya. Suatu hari, saat Dewi sedang membersihkan rumah, ia tanpa sengaja menemukan ponsel Budi tergeletak di meja. Ada notifikasi pesan masuk di layar, dan entah kenapa, hati Dewi langsung berdebar. Ia tidak pernah punya kebiasaan memeriksa ponsel suaminya, tapi hari itu ia merasa ada sesuatu yang harus ia lihat. Pesan itu berasal dari kontak yang disimpan dengan nama R. Isinya singkat, tapi cukup untuk membuat hati Dewi serasa dicubit. "Kak, tadi malam seru banget. Aku nggak sabar ketemu lagi," bunyi pesan itu. Dewi merasa napasnya tercekat. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa R bisa saja siapa saja. Tapi hatinya tidak bisa berbohong. Apakah ini Rani? Pikirnya dengan perasaan campur aduk. Dewi mencoba untuk tetap tenang, tapi pikirannya mulai dipenuhi dengan berbagai dugaan buruk. Ia memutuskan untuk tidak langsung menanyakan hal ini kepada Budi atau Rani. Dewi ingin mencari tahu lebih jauh sebelum mengambil tindakan. Dengan hati yang gelisah, Dewi memasang kamera kecil di sudut rumah tanpa sepengetahuan siapapun. Ia merasa bersalah melakukan ini, tapi ia butuh kepastian. Kamera itu ia arahkan ke ruang tamu, tempat Budi dan Rani sering mengobrol. Malam itu, setelah Dira tertidur pulas di kamarnya, Dewi duduk sendirian di ruang tamu. Di tangannya, ia memegang ponsel dengan rekaman dari kamera kecil yang diam-diam ia pasang. Dengan hati yang berdebar-debar, ia memutar video yang telah direkam sebelumnya. Awalnya, semuanya tampak normal. Budi dan Rani hanya duduk di sofa, berbicara seperti biasa. Namun, detik demi detik berlalu, Dewi mulai merasakan sesuatu yang salah. Di layar, terlihat Rani tertawa kecil, menggenggam ponsel sambil memperlihatkan sesuatu kepada Budi. "Kak, lihat deh, ini lucu banget," ujar Rani. Budi mendekat, wajahnya tampak terlalu akrab dan penuh perhatian. "Iya, lucu juga. Tapi nggak lebih lucu dari kamu," jawab Budi sambil tersenyum. Dewi merasa dadanya mulai sesak. Tapi ia berusaha menahan diri. Mungkin cuma bercanda biasa, pikirnya. Namun, suasana berubah ketika Budi tiba-tiba meraih tangan Rani. "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku selalu merasa nyaman banget kalau ngobrol sama kamu," ucap Budi dengan nada lembut. Rani terlihat terdiam sejenak, tetapi ia tidak menarik tangannya. Sebaliknya, ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Kak, jangan bilang begitu. Kalau Mbak Dewi tahu, gimana?" Meski kata-kata itu terdengar seperti penolakan, nada suaranya justru terdengar menggoda. Dewi tidak bisa lagi menahan tangisnya. Rekaman itu melanjutkan adegan yang semakin menusuk hatinya. Budi mengusap tangan Rani dengan lembut, lalu berkata, "Ya aku nggak tahu harus gimana, tapi perasaan ini susah banget aku kontrol." Rani hanya menunduk, tapi tidak menunjukkan tanda-tanda keberatan. Mereka berbicara dalam nada yang pelan dan intim, seperti dunia hanya milik mereka berdua. Dewi mematikan video itu dengan tangan gemetar. Matanya dipenuhi air mata, dan seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang-orang yang paling ia cintai dan percayai bisa mengkhianatinya seperti ini. Bagaimana mungkin mereka melakukan ini kepadaku? Pikir Dewi dengan hati yang hancur.
Pagi itu, Dewi menyiapkan sarapan seperti biasa, tetapi kali ini suasana hatinya jauh dari tenang. Ia memasang senyum palsu ketika Dira menyapanya dengan ceria, tetapi matanya sesekali melirik ke arah Budi dan Rani yang sedang duduk di meja makan, bercanda ringan seperti tidak ada masalah. Setiap tawa mereka terdengar seperti pisau yang menusuk hati Dewi. Setelah Dira berangkat ke sekolah, Dewi langsung menghampiri Budi dan Rani yang masih di ruang makan. Dengan suara yang tegas namun gemetar, ia berkata, "Ya, aku ingin bicara sama kalian. Sekarang." Budi dan Rani saling memandang, bingung dengan perubahan sikap Dewi yang tiba-tiba. Tanpa basa-basi, Dewi meletakkan ponselnya di atas meja dan memutar rekaman video yang telah menghantui pikirannya semalaman. "Ini apa?" tanyanya dengan nada dingin. Wajah Budi langsung memucat, sementara Rani terlihat syok dan tidak bisa berkata apa-apa. "Jelaskan sekarang juga," teriak Dewi, air matanya mulai mengalir. Budi mencoba meraih tangan Dewi, tetapi Dewi menepisnya dengan kasar. "Jangan sentuh aku. Aku mau dengar penjelasan kalian. Kenapa kalian tega melakukan ini?" Budi mencoba membela diri. Dewi, aku hilaf. Aku nggak bermaksud melukai kamu." Sementara itu, Rani hanya tertunduk, tidak berani menatap mata kakaknya. "Hilaf?" Dewi tertawa pahit. "Kamu menyebut ini hilaf? Ini bukan sekadar kesalahan, Budi. Ini penghancuran. Kamu menghancurkan kepercayaan, cinta, dan keluarga kita." Dewi berbalik menatap Rani, matanya penuh dengan kekecewaan. "Dan kamu, Rani, aku adalah kakakmu. Aku yang merawatmu, menyekolahkanmu. Kenapa kamu tega?" Rani akhirnya menangis dan berkata lirih, "Aku nggak tahu kenapa ini bisa terjadi. Aku nggak bermaksud seperti ini, Mbak. Maafin aku." Tapi permintaan maaf itu terdengar kosong bagi Dewi. Setelah pertengkaran hebat itu, Dewi mengunci diri di kamar. Ia merasa hancur. Tangannya gemetar saat ia mencoba menenangkan dirinya. Semua kenangan manis bersama Budi kini terasa seperti kebohongan. Sosok pria yang dulu ia cintai dan percaya sepenuhnya kini berubah menjadi seseorang yang tidak ia kenal. Dalam kepedihan itu, Dewi memikirkan kembali perjuangannya selama ini. Ia ingat bagaimana ia mendukung Budi ketika mereka memulai kehidupan bersama dari nol. Ia bahkan rela mengorbankan karirnya untuk fokus mengurus rumah tangga. Dan kini, semua itu tidak ada artinya. "Aku tidak layak diperlakukan seperti ini," pikirnya sambil menangis. Namun, yang paling menyakitkan adalah pengkhianatan dari Rani. Sebagai adik kandung, Rani adalah orang yang Dewi lindungi dan cintai seperti anaknya sendiri. Dewi teringat bagaimana ia berjuang agar Rani bisa melanjutkan pendidikan. "Kenapa? Apa aku kurang baik sebagai kakak?" tanyanya pada dirinya sendiri. Malam itu, setelah merenung panjang, Dewi menyadari bahwa ia tidak bisa lagi tinggal di rumah itu. Kepercayaan yang telah hancur tidak bisa diperbaiki dengan mudah. Ia harus memikirkan masa depan Dira dan dirinya sendiri. Dengan hati yang berat, Dewi mulai mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa yang penting, pakaian, dokumen, dan barang-barang milik Dira. Ketika ia memasukkan baju terakhir ke dalam koper, Budi masuk ke kamar. "Dewi, tolong jangan pergi. Aku janji akan berubah. Aku nggak mau kehilangan kamu," ucapnya sambil menangis. Dewi memandang Budi dengan mata penuh luka. "Kamu sudah kehilangan aku sejak kamu memutuskan untuk mengkhianatiku, Budi. Cinta yang kita punya sudah tidak sama lagi. Aku mungkin bisa memaafkan kamu suatu hari nanti, tapi aku tidak bisa melupakan apa yang kamu lakukan." Budi mencoba menahan Dewi, tetapi Dewi tetap pada keputusannya. "Aku harus pergi. Ini bukan hanya tentang aku. Aku harus melindungi Dira dari lingkungan yang beracun ini," kata Dewi tegas. Saat ia melangkah keluar rumah dengan koper di tangan dan Dira yang menggandeng erat tangannya, Dewi tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi. Namun, ia juga yakin bahwa ini adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik, jauh dari rasa sakit dan pengkhianatan.
Aku akan bangkit, bisiknya pada dirinya sendiri, meskipun air mata terus mengalir di pipinya. Malam itu, Dewi pergi meninggalkan rumah yang pernah ia sebut surga, tetapi kini berubah menjadi tempat yang hanya menyisakan luka mendalam. Ketika Dewi dan Dira keluar dari rumah itu, mereka menuju rumah seorang teman lama, Rina. Rina adalah sahabat yang telah Dewi kenal sejak masa kuliah. Ia menyambut Dewi dengan pelukan hangat, tanpa banyak bertanya. "Aku tahu kamu pasti punya alasan kuat untuk datang ke sini. Jangan khawatir, rumah ini selalu terbuka buat kamu," ia ucap Rina dengan suara penuh kasih. Malam itu, Dewi menceritakan semua yang terjadi. Dengan air mata yang terus mengalir, ia mencurahkan semua rasa sakitnya. "Aku nggak tahu harus mulai dari mana lagi, Rin. Aku nggak punya pekerjaan, tabunganku pun hampir habis. Yang aku tahu, aku harus pergi dari sana demi Dira," kata Dewi dengan suara bergetar. Rina menggenggam tangan Dewi. "Dewi, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Aku tahu ini sulit, tapi aku yakin kamu bisa bangkit. Kalau kamu butuh apapun, aku selalu ada buat kamu." Kata-kata itu menjadi penghiburan pertama bagi Dewi di tengah badai kehidupannya. Keesokan harinya, Dewi mulai menyusun rencana. Ia tahu bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada orang lain. Dengan sisa tabungan yang ada, ia memutuskan untuk memulai usaha kecil-kecilan. Dewi memiliki keahlian memasak, dan ia mulai berpikir untuk menjual makanan secara online. Hari-hari pertama memulai usaha terasa sangat berat. Dewi bangun dini hari untuk memasak, sambil memastikan Dira mendapat perhatian yang cukup. Ia memulai dengan menjual makanan ringan seperti kue basah dan camilan tradisional. Dengan bantuan media sosial, ia mempromosikan produknya ke teman-teman dan kenalan. Awalnya, pesanan datang dalam jumlah kecil. Namun, Dewi tidak menyerah. Ia terus meningkatkan kualitas masakannya dan belajar teknik pemasaran dari video online. "Aku nggak boleh gagal. Ini untuk masa depan aku dan Dira," gumam Dewi setiap kali ia merasa lelah. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, usaha kecil Dewi perlahan-lahan mulai berkembang. Pesanan semakin banyak, dan pelanggan sering memberikan ulasan positif tentang rasa dan kualitas produknya. Bahkan, salah satu temannya yang memiliki kantor menawarkan kontrak catering untuk acara perusahaan mereka. Namun, perjalanan ini bukan tanpa hambatan. Beberapa kali, Dewi menghadapi kritik pedas dari pelanggan atau kehabisan bahan di saat pesanan sedang membludak. Meski demikian, ia tetap teguh. Setiap masalah pasti ada solusinya, pikirnya, sambil terus belajar dan memperbaiki kekurangan. Tidak butuh waktu lama bagi nama Dira's Kitchen, usaha yang ia namai berdasarkan anaknya, untuk dikenal lebih luas. Dewi berhasil menyewa sebuah kios kecil untuk menjual makanan buatannya secara langsung. Ia juga mulai memperluas menu, menawarkan hidangan khas Indonesia yang autentik dan lezat. Keberhasilan ini tidak hanya membantunya secara finansial, tetapi juga memulihkan rasa percaya dirinya. Dewi, yang pernah merasa hancur dan tidak berdaya, kini berdiri tegak sebagai seorang pengusaha yang sukses. "Aku bisa melakukannya. Aku nggak butuh siapapun yang menghancurkan hidupku lagi," ucapnya pada dirinya sendiri, dengan senyuman bangga. Tidak hanya itu, Dewi mulai mendapatkan pengakuan dari masyarakat sekitar. Banyak pelanggan tetap yang memuji kerja keras dan dedikasinya. Beberapa bahkan menawarkan kolaborasi untuk memperluas bisnisnya. Salah satu video resep sederhana yang ia unggah di media sosial menjadi viral, membawa lebih banyak pelanggan ke kiosnya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Dewi mampu membeli rumah kecil untuk dirinya dan Dira. Rumah itu sederhana, tetapi penuh dengan cinta dan harapan baru. Di sana, Dewi merasa damai, jauh dari bayang-bayang pengkhianatan yang pernah menghantui hidupnya. Kini, ia tidak hanya menjadi seorang ibu yang tangguh, tetapi juga seorang pengusaha mandiri yang menjadi inspirasi bagi banyak orang. Namun, kesuksesan ini bukanlah akhir dari perjuangan Dewi. Baginya, ini adalah awal dari perjalanan baru, perjalanan di mana ia membuktikan bahwa dirinya lebih kuat dari semua luka yang pernah ia alami. Setelah berhasil membangun Dira's Kitchen dan membeli rumah baru,
Dewi merasa hidupnya perlahan kembali terisi makna. Namun, ia sadar bahwa kesuksesan materi saja tidak cukup. Ia ingin memastikan bahwa dirinya dan Dira tumbuh dalam lingkungan yang sehat secara emosional. Dewi mulai mengikuti komunitas para ibu single parent yang berbagi cerita tentang perjuangan hidup mereka. Di komunitas ini, ia menemukan kekuatan baru. Mendengarkan kisah-kisah mereka membuat Dewi merasa tidak sendirian. Ternyata banyak orang yang menghadapi masalah lebih berat dari aku, tapi mereka tetap bertahan, dipikirnya. Ia juga mulai meluangkan waktu untuk fokus pada kesehatan mentalnya. Dewi mengikuti kelas meditasi dan terapi online. Dalam proses ini, ia belajar untuk memaafkan masa lalunya, meskipun luka itu belum sepenuhnya sembuh. Memaafkan bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Aku nggak mau hidupku terus dibayangi rasa sakit, ujarnya dalam hati. Perlahan, Dewi merasa lebih ringan. Ia belajar untuk menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, tetapi ia memiliki kendali penuh atas masa depannya. Hubungannya dengan Dira juga semakin dekat. Ia menjadi sosok ibu yang tidak hanya memberikan cinta, tetapi juga menjadi panutan bagi anaknya dalam menghadapi kehidupan. Dira, meskipun masih kecil, mulai menyadari perubahan besar dalam hidup mereka. Ia sering bertanya, "Bu, kenapa kita nggak tinggal sama ayah lagi?" Dewi tahu bahwa suatu hari ia harus memberi penjelasan, tetapi untuk saat ini, ia memilih untuk menjawab dengan lembut, "Karena sekarang kita punya rumah baru yang lebih nyaman, sayang." Sebisa mungkin, Dewi menciptakan lingkungan yang bahagia untuk Dira. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, memasak di dapur, atau pergi piknik kecil di akhir pekan. Dewi juga mulai mengajarkan Dira tentang nilai-nilai kehidupan, seperti kejujuran, tanggung jawab, dan pentingnya saling menghormati. Dalam kebersamaan ini, Dewi merasa bahwa Dira adalah sumber kekuatannya. Setiap tawa dan senyuman Dira menjadi pengingat bahwa ia harus terus berjuang, apapun rintangannya. "Aku harus jadi ibu yang terbaik untuk Dira. Aku nggak mau dia merasa kehilangan kasih sayang meskipun keluarga kita nggak sempurna," tekad Dewi. Dira pun tumbuh menjadi anak yang ceria dan penuh rasa ingin tahu. Ia sering membantu ibunya di kios, melayani pelanggan dengan senyuman polosnya yang memikat. Pelanggan sering memuji Dira, mengatakan bahwa ia adalah anak yang sopan dan ramah. Hal ini membuat Dewi semakin bangga dan bersyukur atas perjalanan hidup mereka. Suatu hari, Dewi mendapat pesan dari seorang pelanggan tetap yang juga seorang pebisnis kuliner terkenal di kota. "Bu Dewi, saya tertarik dengan produk Anda. Apakah Anda pernah berpikir untuk memperluas usaha ini ke skala yang lebih besar?" tulisnya. Dewi terkejut sekaligus senang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa usahanya yang dimulai dari dapur kecil bisa menarik perhatian pebisnis besar. Pelanggan tersebut mengundangnya untuk berdiskusi lebih lanjut tentang kemungkinan kerjasama. Pada pertemuan itu, Dewi mempresentasikan ide-idenya dengan penuh semangat. Ia berbicara tentang visi Dira's Kitchen sebagai tempat yang tidak hanya menjual makanan, tetapi juga menyajikan kehangatan dan rasa cinta dalam setiap hidangannya. Sang pebisnis terkesan dengan ketekunan dan keberanian Dewi. "Bu Dewi, saya percaya usaha Anda punya potensi besar. Saya ingin membantu Anda mengembangkan bisnis ini," katanya. Tidak lama setelah itu, Dewi mendapat modal untuk membuka cabang pertama, Dira's Kitchen, di pusat kota. Bisnisnya semakin berkembang, dengan karyawan baru yang ia rekrut dari komunitas ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan. Dewi merasa bangga bisa memberikan dampak positif bagi orang lain. Kesuksesan ini tidak hanya membawa kehidupan baru bagi Dewi dan Dira, tetapi juga membuktikan bahwa kebangkitan dari keterpurukan adalah hal yang mungkin dilakukan oleh siapa saja yang berani bermimpi dan bekerja keras. Dewi kini berdiri sebagai sosok yang jauh lebih kuat, seorang ibu, pengusaha, dan inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Dengan semakin berkembangnya Dira's Kitchen, nama Dewi mulai dikenal di komunitas lokal sebagai seorang inspirator. Banyak orang, terutama perempuan, yang terinspirasi oleh perjalanan hidupnya. Ia sering diundang sebagai pembicara di seminar kewirausahaan untuk berbagi kisahnya, tentang bagaimana ia bangkit dari pengkhianatan dan memulai segalanya dari nol. Dalam setiap kesempatan berbicara, Dewi selalu mengatakan,
hidup itu penuh tantangan, tapi jangan biarkan luka atau kesalahan orang lain menghentikan langkah kita. Setiap orang punya kesempatan kedua, dan kebahagiaan itu kita yang menciptakan, bukan orang lain. Ucapan itu selalu disambut tepuk tangan meriah dari audiens yang merasa terinspirasi oleh keteguhan hatinya. Tidak hanya itu, Dewi juga menggunakan media sosial untuk menjangkau lebih banyak orang. Ia sering membagikan cerita dan tips tentang menjalankan usaha, mendidik anak sebagai single parent, hingga cara mengelola emosi saat menghadapi masalah berat. Banyak orang yang berterima kasih karena merasa lebih kuat setelah mendengar cerita Dewi. Kehidupan Dewi dan Dira kini jauh berbeda dari masa lalu yang penuh luka. Mereka tinggal di rumah yang lebih besar dan nyaman, hasil kerja keras Dewi. Dira pun tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berbakat. Ia sering berkata kepada ibunya, "Ibu, aku bangga banget sama ibu. Aku mau jadi seperti ibu nanti." Kata-kata itu selalu membuat Dewi merasa semua perjuangannya tidak sia-sia. Tidak hanya berhasil secara materi, Dewi juga merasa lebih damai secara emosional. Ia telah belajar untuk memaafkan Budi dan Rani, meskipun hubungan mereka tidak lagi sama. Ia menyadari bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan membebaskan dirinya dari rasa dendam yang hanya akan menjadi beban. Kini, Dewi tidak lagi melihat masa lalu sebagai sesuatu yang harus disesali. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai batu loncatan yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih tangguh dan bijaksana. Ia juga merasa bangga karena mampu memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Dira, tanpa bergantung pada siapapun. Di akhir kisah ini, Dewi duduk di depan kamera, berbicara langsung kepada para penonton kanal Kisah Bijakku. Dengan senyuman yang tulus, ia berkata, kehidupan seringkali memberikan kita ujian yang tidak pernah kita duga. Tapi percaya satu hal, kita semua punya kekuatan untuk bangkit, asalkan kita mau berusaha dan percaya pada diri sendiri. Dewi melanjutkan dengan nada yang penuh semangat, kisah ini bukan hanya tentang saya, tapi tentang semua perempuan di luar sana yang pernah merasa hancur. Jangan biarkan pengkhianatan atau kegagalan menghentikan langkah kalian. Jadikan itu sebagai pelajaran dan motivasi untuk menjadi lebih baik. Sebelum menutup videonya, Dewi memberikan pesan khusus. Hidup memang tidak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan untuk bangkit. Saya harap cerita ini bisa menginspirasi kalian semua untuk tetap kuat dan mengejar mimpi, apapun rintangannya. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya, hanya di Kisah Bijakku. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Tetaplah percaya bahwa setiap luka punya akhir yang indah. Dewi tersenyum, menutup videonya dengan lambaian tangan, meninggalkan kesan mendalam bagi semua yang menontonnya.